Iya. Karena bentar lagi musim hujan panjang tuh. Iya, Cabai pasti harganya udah kayak emas itu, rapper pakai bling-blingnya cabai bentar. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue ajakin kalian main ke Klaten. Di rumah yang sangat asri ini kita akan kenal lebih lanjut sama Mas Marzuki Muhammad atau Juki Jogja Hip Hop Foundation. Nanti kita akan bahas kenapa dia memilih hidup di kampung dan bertani. Mungkin akan ada banyak hal yang bisa kita pelajari, so stay tune aja. Baru nyampe langsung dibikinin kopi sama yang punya rumah terbaik. Zaman aku kuliah tiap hari dengerin lagu-lagu dia. Tiap hari. Sekarang ngopi bareng. Itulah keajaiban semesta. Oke, kita mau lihat-lihat dulu nih rumahnya tuh kayak apa. Ini Navara kesayangan beliau, ini udah cukup lama aku tahu dia punya. Nah, di rumah ini konsepnya itu unik, teman-teman. Dia itu sangat cinta yang namanya botani. Bukan bau tani ya, tapi botani. Ilmu penanaman. Ilmu tentang tanaman lah. Makanya dia mau bikin greenhouse. Nantinya, tadi aku udah dikasih lihat ini sih, plannya ke depannya mau seperti apa tempat ini. Keren banget. Dia mau nanam sayur di halamannya sendiri dengan metode aqua farming atau apalah itu. Pokoknya cuma pakai air, nggak pakai tanah. Dan dia udah siapin juga, ini kayak studio. Walaupun dia musisi, dia nggak cuma punya studio di dalam, tapi ini studio tanaman ini untuk bangun. Ini untuk nantinya dia nanam berbagai macam tanaman dengan pencahayaan lampu. Enak loh hidup di sini tuh. Damai, hijau. Terus kalau butuh pengen makan buah loh, tinggal metik tuh ada rambutan. Nah, kehidupan seperti ini sebenarnya yang gue impiin. Kalau ngomongin apakah gue pengen hidup di Jakarta selamanya, sebenarnya enggak. Semoga Tuhan merestui untuk gue bisa segera balik ke daerah, bangun daerah, hidup dengan damai di daerah sendiri, dan bisa mengajak anak-anak daerah untuk bergerak juga seperti Mas Juki. Kita akan bahas bagaimana dia mengubah industri pertanian di daerah sini. Bagaimana membuat para petani bisa sejahtera dengan caranya tidak tergantung sama tengkulak. So, mari kita ngobrol langsung. Sini. Oke. Nah, di sebelahku sudah ada Mas Juki. Halo Masku. Akhirnya ketemu lagi. Yoi. Dalam kondisi sober. Piye kabare? Apik, Mas. Alhamdulillah. Jadi aku kesini itu sebenarnya tertarik gara-gara kamu tuh sering posting di sosial media tentang hidup bertani. Yoi. Dia ini kalau teman-teman belum tahu, pasti banyak yang udah tahu. Tapi untuk yang belum tahu, beliau adalah member dari Jogja Hip Hop Foundation. Sebuah grup hip hop yang mau menjual keoriginalannya bahwa dan membuktikan bahwa hip hop itu nggak harus selalu Amerika banget. Instrumentalnya zaman sama DJ siapa yang cewek boleh? Vanda, zaman DJ Vanda dulu juga secara instrumental juga dicampurin dengan instrumen Jawa. Iya, benar. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya bisa konser sampai ke New York ya. Iya, betul. Tuh, kalau kita misal bikin grup hip hop, terus tonalnya tuh Amerika banget. Terus begitu datang ke Amerika, orang Amerika ya ini sama aja gitu. Tapi kalau kita bawa nilai kultur kan, buat mereka itu wah ini hip hop yang beda, unik gitu. Nah, itu yang membuat JHF menjadi salah satu grup hip hop yang masih lestari sampai saat ini. Keren. Yoi. Dengan prestasi semacam itu, kenapa Anda tidak mau stay di Jakarta? Gimana ya, Mas? Kebetulan aku itu bukan karakter city boy gitu. Meskipun kita punya kantor di tengah kota Jogja gitu, aku tetap pengen selalu tinggal
di desa di mana aku lahir dan dibesarkan. Ya di sini nih gitu. Rumah ini. Rumah ini. Rumah ini, tanah ini tempat Iya. kamu lahir. Bener. Oke, kalau ngomongin rumah ini dulu deh. Ini siapa yang desain, Mas? Saya. Dulu gambar sendiri pakai SketchUp. Anak sketsa. Dan itu tergantung mood ya, maksudnya moodnya itu ada dua. Moodnya itu tentang mood perasaan saya, inspirasi saya. Yang kedua moodnya itu duit. Nek duitnya ramut, Iya. imajinasi mood piye? Oh iya bener. Iya, Budget imajinasi menyesuaikan budget Mas. Iya, atau imajinasinya tinggi, budgetnya belum ada. Jadi ya nunggu budgetnya dulu pelan-pelan. Jadi aku hampir tidak pernah berhenti membangun rumah ini selama 12 tahun ini gitu. Oh, ini bertahap berarti ya sampai bangun. Oke, dari rumah originalnya terus berubah seperti ini 12 tahun. 12 tahun. Oke, kalau ngomongin konsep ini konsepnya apa Mas? Industrial ya bukan. Kan itu dulu rumah-rumah ya di kampung pada umumnya gitu kan. Oke. Kemudian aku potong-potong, terus aku layout ulang, tapi ada yang beberapa tembok yang masih aku pertahankan sebagai kenangan tentang masa lalu gitu. Nah, itu buat saya penting banget. Jadi bangunan intinya itu sebenarnya tembok intinya itu masih ada, cuman kemudian ditambahi, ditinggikan gitu-gitu menjadi ya seperti inilah. Ini 1000 meter ya? Luas banget. Buat bangun rumahku dapat 10 ini. Nah, aku ngelihat separuh dari rumah ini kamu dedikasikan untuk tanaman seperti ini ya. Iya. Ini ada rambutan. Terus belakang itu apa? Mangga. Terus ini yang ruangan tinggi ini aku kira studio musik. Ternyata apa? Nanti itu akan jadi kayak black box untuk pertanian vertikal yang mengandalkan growing lamp, bukan sinar matahari gitu. Pakai lampu ya. Tapi itu kayak eksplorasi apa ya? Eksplorasi ya imajinatif gitu, karena saya kan bukan insinyur pertanian atau pernah kuliah pertanian atau belajar pertaniannya ya otodidak dari dan, kecil. Karena saya bukan ahli dan saya seniman, maka saya namakan ini kayak farming studio nanti. Farming studio. BTW kalau ngomongin otodidak dan pertanian, ternyata kami berdua itu sangat nyambung di masa kecil itu mirip gitu loh. Sama-sama suka nyombori wedhus. Jadi kita miara kambing waktu kecil. Kalau minta apa-apa, ya Mas Joki waktu itu pengen punya BMX. Ceritain tuh Mas. Jadi orang tua saya itu selalu mengajarkan, maksudnya ya mungkin karena tidak cukup mampu untuk membelikannya gitu, maksudnya untuk langsung beli. Jadi ketika saya kan suka balapan BMX cross, itu dulu namanya apa ya, Gestrek ya. Itu untuk membeli merek seperti Haro, Rally, terus Wahara gitu kan. Lawas velg bintang. Itu kan ya cukup mahal ya. Cukup mahal sepeda-sepeda impor semacam itu gitu. Dan kemudian ya sama ibu saya dibelikan anak kambing gitu, cempe anak kambing. Kita piara sampai gede, kemudian di waktu Idul Adha kurban itu dijual di harga yang bagus, modalnya dikembalikan orang tua. Loh, modalnya tetap balikin. Maksudnya harga cempenya dikembalikin? Iya, dikembalikan. Tetap harus dibalikin ya? Iya. Itu edukasi yang bagus. Terus profitnya baru bisa dibelikan BMX. Dulu waktu motor cross juga gitu, pengen beli motor untuk dimodifikasi bebek ya, bebek F1ZR, dijadiin trail. Dijadiin trail itu ya, ibu membelikan cempe gitu, terus saya rawat. Kalau itu hampir sampai setahun lebih, hampir 2 tahun lah gitu. Terus cempe apa pedet Mas? Pedet. Anak sapi. Anak sapi. Ya udah di piara sampai hampir 2 tahun, terus dijual, terus beli motor untuk motor cross kayak gitu. Dan aku sih beruntung banget ya dengan cara pendidikan seperti itu, soalnya sampai sekarang ke bawah kalau pengen apa-apa itu hargai proses dan usaha. Bener gitu. Wah, itu kalah itu parenting zaman sekarang. Mana ngerti parenting sekarang, harus growing cempe. Oke, nah ini berarti sampean dari zaman JHF dulu meledak, terus
sampai sekarang ya. Hmm. Ini sebenarnya kan masih produktif ya, JF Iya, itu. benar. Dan bahkan kemarin kalau teman-teman baru tahu ya, beberapa lagunya JHF yang populer belasan tahun yang lalu, itu kemarin meledak lagi gara-gara TikTok. Iya betul. Cintamu sepahit topi miring Iya, gitu benar. kan. Nah, sebenarnya kan hidup dari sebagai musisi itu kalau dibilang cukup ya cukup toh Mas ya. Cukup. Tapi kenapa kamu masih punya ambisi untuk bertani? Nih, salah satu contoh nyatanya. Beliau itu membuat sebuah movement di daerah sini namanya UD Anarkisari. Iya betul. Nah, apa sih UD Anarkisari itu? Kenapa namanya juga lumayan catchy ke kiri? Sebenarnya apa ya? Saya kan sering diajakin teman-teman kiri gitu ya. Sekalian aku pakai nama anarki tapi diplesetin menjadi anarkisari gitu. Jadi ya main-main aja sih sebenarnya gitu. Anehnya nama UD itu kok diterima ya? Iya. Ketika mendaftar ya. Iya. UD Anarkisari aku udah ragu-ragu nggak diterima, ternyata diterima gitu. Oke. Namanya UD Anarkisari sebenarnya itu ya usaha dagang beras sih. Oh, beras ya? Beras, awalnya beras. Jadi kita pengen menjual beras dari hasil pertanian di desa ini langsung ke end user tanpa middleman gitu. Jadi ada nilai tambah, nggak ada middleman atau tengkulak atau distributor, sehingga ada nilai lebih atau added value baik secara finansial maupun secara kebanggaan gitu. Karena kemudian banyak, terutama pelanggan-pelanggan kita itu kebanyakan chef yang apa ya, artisan gitu. Itu memang suka banget sama beras kita, dan itu menjadi nilai selling point tersendiri buat mereka, menceritakan bahwa beras ini dari sini loh gitu. Kita langsung ke petani loh kayak gitu ya. Seperti itu sih. Berarti mengajarkan petani untuk bisnis B2B, Iya. B2C juga. Iya, benar. Dan itu gini kan, aku dulu juga petani banget, petani utun lah kita sebutnya ya. Kalau panen kan selalu sambat ya. Jadi Iya, kayak habis panen diborong sama tengkulak langsung habis untuk beli modal untuk nanam lagi kayak. Untungnya mereka itu cuma beras atau gabah yang bisa disimpan 3 bulan sampai panen berikutnya. Iya. Nah, di situ Mas Juki ngajarin petani ini bagaimana untuk mengolah hasil panen dulu. Terus branding. Terus distribusi. Iya, betul. Bukankah itu artinya Mas Juki akan dianggap melawan para tengkulak? Ya mungkin juga saja. anarko. Mungkin saja gitu. Tapi di sini kan banyak sekali penggilingan padi juga gitu. Oh ya. Dan penggilingan padi besar, dan kita juga bekerja sama dengan mereka juga kok gitu loh. Maksudnya kalau kita bikin sebuah gerakan tapi juga mematikan yang sudah ada itu menurutku juga nggak fair gitu ya, loh. Kan ada kontranya. Dan ini cuman sebenarnya kalau aku lihat bukan dari sisi bisnisnya, itu cuman terobosan bagaimana bahwa dari desa itu zaman sekarang kita bisa langsung jualan loh gitu loh. Enggak. Maksudnya bahkan ini sebenarnya platform yang bisa di copy paste di desa-desa lain dengan tanaman apapun juga sih. Iya. Bahwa komoditas lokal itu bisa kamu jual sendiri langsung dari desamu. Direct to end user gitu loh, sebenarnya kayak gitu sih gitu. Ini dijualnya sebenarnya via internet atau piye Mas? Atau kamu punya kenalan distributor atau pembeli langsung? Kita cuma pasang di Instagram aja, terus sosmed ya? Iya, terus orang-orang pesen lewat WhatsApp gitu. Tapi pesennya nggak bisa, misalnya hari ini langsung minta 100 kilo gitu, nggak bisa. Karena kita selalu menyimpan dalam bentuk gabah. Ketika ada pesen, kita baru diolah, baru jemur lagi, giling, terus hari ketiga baru bisa dikirim kayak gitu. Modelnya kayak gitu. Jadi seger banget. Iya, berasnya bukan beras kutuan kayak beras Bulog. udah impor kutuan. Oke. Nah, kemarin tuh aku juga penasaran. Kemarin kamu sempat update itu. Nanam timun. Iya, betul. Itu bagaimana ceritanya, prosesnya dan hasilnya? Sebenarnya timun itu tanaman sela sebelum saya
dan teman-teman memutuskan untuk menanam cabai gitu. Heeh. Jadi targetnya itu menanam cabai, tapi kemarin kan kemarau terlalu panas sehingga kalau langsung ke cabai itu banyak cabai yang akan langsung layu, kering dan macam-macam. Akhirnya kita kasih timun dulu. Ketika timun sudah berumur sekitar 1,5 bulan, kita baru susulin di Tumpang Sari cabai untuk sebagai peneduh gitu. Nah, fungsinya sebagai peneduh satu, yang kedua di umur 1,5 bulan itu kan kita selama sebulan lebih itu umur timun kira-kira ya 2,5 bulan 3 bulan gitu. Selama hampir 1,5 bulan itu kan kita panen terus gitu. Oh ya? Iya, hampir tiap hari panen terus lah. Kayak melon ya? Bukan melon. Kayak cabai kan juga. Iya, benar. Panen setelah sekian hari. Benar. Itu Timun itu bukan panen sekali berarti ya? panennya bisa sampai 8 kali gitu. Jadi ya hampir selama 1,5 bulan itu per 3 hari kita pasti panen gitu. Nah, sekali panen bisa berapa kilo itu, Mas? Itu kalau di total sekali panen berapa ya? Bisa 1 ton, kadang 700 kilo. Untuk luas berapa? Untuk per 1.000 lah gitu. Oke. Jadi kira-kira kemarin kita dapat total itu sampai 6-7 ton dan itu sudah balik modal untuk penggarapan lahan, buruh, terus rabuk, semuanya pokoknya modal untuk produksi menanam cabai dan timun itu udah ke cover semuanya gitu. Oke. Nah dari situ sekarang ya cabainya tinggal nunggu jackpot atau enggak gitu. Jadi tapi apapun hasilnya kita pasti untung karena udah tercover modalnya. Udah tercover oleh si timun tadi. Berarti gitu. Kita bertani dan bisa aja bertani tidak rugi asal kita tahu sistemnya sebenarnya ya Mas ya. Iya. Ya. Seharusnya tidak rugi sih. seharusnya tidak rugi gitu. Maksudnya memang secara kultur dan secara tradisi tanah di petani di Indonesia kan punya tanahnya sempit-sempit ya. Enggak seperti di luar yang hektaran, lahan gandum pakai traktor gitu-gitu kan enggak seperti itu gitu. Tapi selama masih ada manusia seharusnya industri pertanian itu nggak akan mati dan harus ditemukan solusi yang tepat mungkin seperti Vietnam atau Bangkok ya atau Thailand yang karakter tradisi pertaniannya mungkin hampir sama gitu. Tapi pertanian di sana lebih maju dan hasilnya surplus gitu. Jadi penting kita impor dari mereka terus tuh. Iya, padahal negaranya lebih kecil gitu. Padahal secara lahan kita juga lebih luas kalau lebih luas. Jadi sebenarnya dibutuhkan keberpihakan dan strategi yang jitu dan aku yakin sebenarnya Indonesia mampu aja untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri gitu. Tanpa harus yang baru-baru ini di samping impor baru-baru ini yang digemborkan itu yang food estate yang singkongnya banyak yang stunting itu gitu. Sikur bahas tekan kono Pak aku di. Ya udah buka lahan luas-luas tapi iya dan itu hutan ditebang digunduli kemudian kita menanam untuk kebutuhan food estate dan tanamannya gagal gitu. Artinya ruginya itu 2 kali gitu. Secara ekologis kita rugi gitu, secara hasil juga nggak maksimal. Sebenarnya yang ketiga, secara kultur itu nggak pas untuk memberdayakan petani-petani tradisional Indonesia gitu loh. Iya, benar. Jadi menurutku food estate adalah ya bagaimana memaksimalkan karakter, kultur dan tradisi pertanian di Indonesia yang di-empower untuk petani-petani ini bisa terlibat sehingga ya anak-anak seperti kita itu anak-anak petani seperti kita itu kemudian tidak harus pergi ke kota, di desa masih tetap bisa memproduksi hasil tani dan bisa hidup gitu loh. Ya itu sebenarnya kan keresahan banyak anak muda dari generasi milenial dan ke sini mungkin sampai Gen Z. Mereka nggak mau jadi petani karena buat mereka satu ya orang tuanya sering ngeluh nggak ada hasilnya, sering ngeluhin itu. Yang kedua secara gengsi mungkin. Padahal kalau memang yang aku lihat dari Mas Juki selama ini apa yang dia lakukan itu hasilnya well. Apalagi kalau tahu musim nih kayak sekarang kamu nanam cabai itu menurutku sih bisa jackpot asal gak bosok wih. Karena bentar lagi musim hujan panjang tuh. Cabai pasti harganya udah kayak emas itu rapper pakai bling-blingnya cabai bentar.
sekilo iso 100.000 gitu. Iya betul. Itu sih sebenarnya gini ya, maksudnya kayak jackpot itu pasti kalau dari misalnya 8 kali kita menanam pasti akan dapat jackpotnya gitu. Tapi itu kan petani nggak pernah bisa menentukan Kehendak alam lah ya. dan juga harga. Itu kan iya. harga itu yang menentukan kan pasar gitu loh. Iya, benar. Kebutuhan pasar. Demand. Iya, demand. Supply and demand selalu seperti itu. Jadi kalau dengan sistem tumpang sari seperti tadi gitu, maksudnya kalau kita cuma nanam cabai saja tanpa timun sebagai untuk memodali semuanya itu gitu. Ya ketika cabainya gagal ya pasti rugi gitu loh. Habis ya. Iya, bercocok tanam sih harus untung sih, kalau nggak untung sih ya bahaya. Berarti bahkan bertani pun memerlukan strategi ya Mas. Sebenarnya gitu. Nah, itu yang banyak petani walaupun udah puluhan tahun jalanin kayak Eyangku dulu ya. Banyak ruginya karena nggak pakai strategi Pak. Cuman kayak oke, bentar lagi musim panas polo hijau. Nanti musim hujan udah rendeng ya gitu sebutnya. Mulai nanam padi. Nanti agak habis musim hujan mau ke kemarau. Oke, waktu semangka atau melon. Iya. Padahal kita bisa pakai strategi apa tadi namanya tumpang sari. Iya. Nah, Mas Zuki ini juga sudah punya rencana atau bahkan kemarin juga sempat melakukan beberapa movement yang tujuannya mengedukasi para petani. Contohnya yang nanti kamu mau jalanin tadi apa Mas? Yang kayak 10 orang boleh ikut. Aku ya kan aku punya ada greenhouse. Aku pengen bikin aquaponik, maksudnya ya aquaponik itu beda dengan hidroponik. Itu murni dari kotoran ikan, sangat organik yang kemudian kita bikin bakteri yang bisa menjadi nutrisi untuk tanaman. Jadi gitu. kompos. Tapi itu harus diolah dulu ya Mas, difilter. Iya benar. Jadi dari kalau enggak ya itu seperti misalnya tanaman kena tai sapi. Kalau tai sapinya masih panas ya mati. Ya? Mati. Jadi semua asamnya masih tinggi. Gasnya masih banyak gitu. Jadi sebenarnya kita mengubah dari kotoran ikan itu kemudian menjadi nutrisi bagi makanan dan ya itu kayak cita-citaku punya studio pertanian gitu. Dan setelah itu bisa jalan gitu. Aku nggak ngerti sih jalannya kapan karena ya sekali lagi yang seperti yang di awal kita obrolin, moodnya ada dua, satu mood imajinasi, yang kedua mood budget gitu. Karena itu sensor dan otomatisasi semuanya kan. Iya, benar. Dan itu lumayan butuh duit banyak gitu. Tapi kalau jadi ya aku sih berharap ya studioku bisa dikunjungi untuk teman-teman yang tertarik tentang pertanian, bahkan teknologi pertanian yang dikembangkan bukan oleh seorang insinyur tapi seorang seniman gitu loh. Iya benar. Kenapa gitu ya karena saya selalu didirect imajinasi, bukan ilmu pasti. Ilmu pastinya ngikutin aja lah gitu. Ya. Dan pasti belajar dari trial and error juga gitu. Jadi selama pandemi itu aku bikin greenhouse kecil, pakai kolam kecil, terus pakai sensor-sensor semuanya, suhu, kelembapan, terus sinar gitu. Jadi itu semuanya sensor dan otomatisasi dan kemudian berhasil. Nah, ini mau saya terapkan menjadi ya yang lebih proper, lebih enak untuk dipakai buat mainan dan juga wahana belajar buat teman-teman yang tertarik, karena ya memang harus di rebranding juga pertanian, maksudnya bahwa bertani itu bisa sekeren ini loh gitu. Bertani itu bisa sekeren ini, itu penting itu biar generasi muda itu juga bersemangat untuk ya udah jadi petani itu nggak selalu orang kampung atau orang yang tertinggal secara finansial. Sebenarnya jadi petani itu bisa menjadi profesi yang menjanjikan asal strateginya benar, teorinya benar, dan pemasarannya benar. Nah, Mas, pesanmu Mas untuk anak-anak daerah yang mungkin sekarang lagi dengan kondisi dia harus melanjutkan profesi orang tuanya sebagai petani karena lahannya gede. Apakah kalau di teman-temanku tuh banyak yang punya lahan gede, wes lah kasih ke buruh aja, nanti terima bersih sekian dari hasilnya. Nah, menurutmu piye? Aku sih tetap kayak gini ya, maksudnya ini zaman kan udah global banget gitu ya. Okay. Maksudnya semua bisa connected. Bahkan saya punya nomor
WhatsApp seorang petani kopi di Bajawa misalnya kayak gitu loh. Oke. Dan saya bisa pesan langsung ke sana gitu. Langsung dari petaninya dari Flores ke Prambanan gitu bisa gitu loh. Oke. Atau kita mau beli Shopee atau mungkin dari NTT, dari Kupang gitu ya. Shopee lagi. Bukan Shopee yang oranye ya. kita bisa pesen ke sana dan diantar satu drigen ke Prambanan gitu aja bisa gitu loh. Maksudnya artinya ya sebenarnya ada peluang di mana kita bisa loh menjual komoditas kita langsung ke end user gitu dan tanpa perantara gitu. Untuk skala yang masif dan gede banget pasti itu adalah industri gitu. Tapi ketika itu mau dikerjakan sebagai industri rumahan pun itu bisa gitu sebenarnya kayak gitu. Bisa ya. Seperti ya kita menjual beras langsung dari sawah kita atau langsung dari petani di sekitar rumah saya gitu. Maksudnya ya itu direct ke pelanggan dan kebetulan pelanggan kita setia banget. Jadi ya menyenangkan sekali sih seperti itu kalau bisa seperti itu. Jadi tidak salah juga orang-orang takut, anak-anak muda takut untuk menjadi petani karena yang dilihat dari nasib petani di Indonesia ini memang banyak yang menderita gitu loh. Ya, banyak yang memprihatinkan. Banyak yang memprihatinkan, menderita dan keberpihakan pemerintah tidak cukup untuk itu untuk melindungi petani karena ya menurut saya memang tidak cukup karena gini loh, maksudnya petani itu kan kata yang dibikin oleh Bung Karno namanya apa dia? Petani ketahanan Indonesia, penyangga ketahanan Indonesia. Petani itu akronim dari itu yang dibikin istilah oleh Bung Karno. Jadi selama petani itu kita tidak lindungi, tidak kita proteksi gitu, ya pasti kita akan impor beras terus dan ketika padi ditanam tapi beras diimpor, ya itu kasihan petaninya sebenarnya. Kayak gitu loh. Betul. Nah, udah kayak gitu bukankah kita harusnya malu nyebut negara ini negara agraris? Iya. sangat malu. Maksudnya saya tidak menyalahkan anak muda yang takut terjun di dunia pertanian gitu, tapi karena memang contohnya seperti itu, banyak contoh sampel dari orang tua sendiri, eyang sendiri. Iya benar. Juga banyak petani yang kena gusur juga kan, cerita berita-berita sekarang ini gitu misalnya. Tapi di sisi lain yang lebih penting buatku adalah memberi inspirasi, memberi contoh bahwa banyak loh sekarang, maksudnya petani-petani muda yang bergerak bisa sukses dan hidup di desanya dan bisa memberi pekerjaan di desanya juga gitu. Betul. Nah, itu penting banget itu. Nah, menurutku berarti bisa disimpulkan bahwa kita sebagai petani modern itu butuh kepekaan untuk mengawinkan antara teori bertani dan juga teori pemasaran secara digital. Benar juga dan sebenarnya ilmu-ilmu yang aku dapatkan itu ya kebanyakan aku karena nonton YouTube terus. Digital. Iya. Banyak sekali anak muda di seluruh Indonesia atau dunia yang berbagi ilmu tentang bercocok tanam mereka, bagaimana mereka menjual dan macam-macam gitu. Ya itu banyak sekali orang berbagi ilmu dan setiap saat ya channel saya itu yang paling aku sering ya farming, gardening gitu. Urban farming gitu ya kayak gitu. Aku channel YouTube yang paling aku sering tonton sebelum tidur itu pasti itu gitu. Jadi karena apa ya, selalu ada hal-hal menarik, hal-hal baru yang dilakukan oleh orang di luar sana dan kayaknya kalau kita terapkan juga akan menarik gitu. Betul. Dan ini satu fakta unik yang aku pelajari dari orang-orang yang sering pernah aku ketemui lah. Orang-orang yang sering bergelut dengan tanaman biasanya orangnya lebih adem. Karena oksigennya cukup, Pak. Ya wes, pokoknya kalau kalian tertarik juga pengen belajar apa itu bertani, terus bagaimana membuat hobi kalian di bidang agraria atau botani itu bisa menjadi penyokong ekonomi lebih lanjut, mungkin kalian bisa diskusi langsung sama Mas Juki. Bisa cek Instagram di sini, tapi dia lebih bawel di Twitter di sini.
YouTube-nya juga ada, nggak tahu masih update atau enggak dulu tuh. Update suka-suka soalnya. Betul. Ya, tak tulis aja semua di sini. Iya. Nanti kalian bisa keep in touch. Beliau ini sangat murah ilmu. Pokoknya kalau mau ngobrol apapun, selama beliau mengerti pasti beliau akan kasih tahu. Kalau beliau belum tahu, beliau pasti akan mencari tahu gitu. Makasih Mas Juki. Wes Kalau belum menginspirasi kalau belum tahu aku kasih orang yang lebih tahu. Nah, itu juga bagus solusinya. Karena banyak orang yang lebih jago, kompeten ya. lebih kompeten tentang pertanian dari saya, dan sekarang yang paling banyak aku follow di Twitter itu teman-teman yang melakukan hal-hal yang hampir sama, dan mereka sebenarnya lebih ahli dari saya. Dan aku sih ngomongnya gini lah, aku nggak mau disebut pakar gitu. Dan itu kenapa juga aku nggak mau ngomongnya terlalu banyak, karena ya kebanyakan di sosmed sekarang kan ya itu kayak the death of expertise gitu. Oh, iya. Matinya kepakaran. Iya, itu zero truth sekarang. Zamannya zero truth. Ya wes, bariki aku mau ngecil dulu di sini. Makasih teman-teman yang udah nonton. Semoga episode ini bisa menginspirasi kalian untuk yang tadinya pengen merantau ternyata bisa. Dan makasih untuk Mas Zuki yang udah banyak berbagi hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan orang-orang inspiratif baru yang berani meninggalkan ibu kota untuk bisa jadi penguasa. Nah.